Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kelilingi dia. Segera, ada perkataan keras dari kehampaan, dan ketika suara itu jatuh, lebih dari selusin pria berbaju hitam muncul terlepas dari perintah mereka, menjaga arah mereka sendiri dan mengelilingi Ye Chen di tengah. Ye Chen berkata, semuanya, kami tidak memiliki keluhan di masa lalu dan tidak punya dendam di masa lalu. Apa artinya ini? Ye Chen melihat sekeliling, tetapi tidak ada tekanan sama sekali. Setiap orang yang muncul di sini akan mati. Pria tua berjubah hitam itu mencibir. Ye Chen bertanya, mengapa semua orang yang muncul di sini harus mati? Setidaknya harus ada pepatah. Tentu saja aku harus membuatmu mengerti. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak bisa melarikan diri, lelaki tua berbaju hitam itu menunjukkan senyum menyeringai. Segala sesuatu yang muncul di sini ditransmisikan dari susunan teleportasi keluarga Su, yang lain artinya, apakah saya perlu menjelaskannya? Mendengar itu, Ye Chen hanya diam. Ye Chen sangat pintar. Ye Chen mendengarnya dengan jelas. Ye Chen tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari Aula Haus Darah atau dari keluarga yang di Gunung Yunzang. Hanya dalam satu hari, ini sangat cepat, ini pertempuran besar. Ye Chen memandang lelaki tua berambut hitam itu dan tidak bisa menahan nafas. Jika saya tidak berharap itu buruk, Anda mencoba menghancurkan keluarga Su dalam satu tarikan napas dan jangan melepaskan orang satupun. Sepertinya kamu tidak bodoh, pria tua berbaju hitam itu tertawa dengan sinar di matanya. Dibandingkan denganmu yang konyol, menurutku aku masih pintar. Ye Chen menarik telinganya. Kau cari kematian? Dua orang menekan Ye Chen dengan senjata spiritual. Kalian sangat lucu. Ye Chen mencibir. Segera, senjata spiritual dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan bahkan kedua orang itu terbang di tempat. Aku benar-benar meremehkanmu. Melihat anak buahnya dibombardir dengan pukulan, lelaki tua berbaju hitam itu segera mengeluarkan segel besar itu dan menekannya ke Ye Chen. Ye Chen dengan dingin bersenandung di langit, dan melakukan serangan yang kuat, dan menggunakan 4 jurus sekaligus, tak tertandingi. Boom! Tekanan kuat dari pria tua diledakkan oleh Ye Chen, dan bahkan lelaki tua berbaju hitam di tahap Dark Space benar-benar muntah darah dan mundur. Ketika mereka melihat ini, semua orang yang mengepung ketakutan. Kalian jangan kemana-mana. Ye Chen tersenyum, menunjuk ke semua orang, dan menyerang dengan pedang. Serangan pedang Ye Chen, tak tertandingi, dan sejumlah besar membuat kulit kepala mati rasa, meski lelaki tua berambut gelap di tahap Dark Space pun mundur dengan cepat. Segera, semua serangan Ye Chen mengenai musuh dan menjatuhkan satu persatu. Hanya tersisa lelaki tua, senjata spiritual datang untuk menyerang Ye Chen di tempat. Aku juga bisa mengeluarkan senjata spiritual. Ye Chen mencibir, dan keluarlah senjata spiritual berbentuk wadah besi, dan napas misterius bercampur menjadi satu, seperti air terjun. Itu besar dan tebal, sederhana dan alami, dan terkadang ada jalan yang terjalin di langit luar biasa. Wadah besi bergetar sedikit, dan tekanan 100.000 kilogram meledak tiba-tiba. Di tempat, senjata spiritual laki-laki tua itu pecah. Karena jejak jiwanya, lelaki tua berbaju hitam itu memuntahkan darah dan mundur. Ye Chen datang perlahan, seperti berjalan-jalan dengan santai, memperhatikan lelaki tua berbaju hitam itu dengan penuh minat. Sungguh aneh anak ini.
Orang tua berbaju hitam melihat ini dan berbalik dan lari. Ye Chen mencibir, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu ingin lari, bagaimana bisa begitu mudah? Ye Chen menyerang dengan serangan naga ke laki-laki tua yang berlari kabur. Namun, yang membuatnya salah adalah lelaki tua berbaju hitam itu menghilang. Oh tidak, seharusnya sudah berpindah. Pesona luar angkasa. Ye Chen melihat misteri itu sekilas, dan dengan cepat mengikuti. Boom! Gemuruh. Di bawah malam yang gelap, terdengar suara gemuruh, dan gunung-gunung runtuh. Di depan, lelaki tua berbaju hitam itu sudah berdarah, tetapi Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengagumi kecepatannya. 3 putra, selamatkan aku. Orang tua berbaju hitam itu meminta bantuan sepanjang jalan. Tidak ada gunanya meminta tolong. Ye Chen mencibir, pedang merah di tangan kirinya, pedang besar di tangan kanannya, dan senjata spiritual wadah besi di atas kepalanya, mengejarnya dengan putus asa. Ya, pada saat ini, lubang panah panjang hitam menembus kekosongan dan langsung mendatanginya. Seperti dewa hitam, itu sangat kuat dan dingin. Ye Chen tidak bisa menahannya. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari panah dalam bahaya. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari panah Tian Ken. Begitu dia duduk, Ye Chen mendengar tawa samar. Ye Chen berhenti dan tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka, hanya untuk menemukan seorang pria muda berbaju putih berjalan perlahan. Puncak tahap spiritual. Ye Chen meliriknya, dan kemudian menempatkan seorang pria parubaya berbaju hitam di belakang pria muda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu masih berhenti dan menatap Ye Chen dengan senyum lucu di mulutnya. Aku hanya tidak tahu kamu peringkat berapa dalam daftar. Apakah ini penting? Ye Chen memandang pemuda berbaju putih dengan ekspresi main-main, memegangi dadanya dengan kedua tangan. Tentu saja itu penting. Pemuda berbaju putih mengeluarkan kipas lipat, mengguncangnya sambil memperhatikan Ye Chen, tersenyum padanya. Aku juga ada dalam daftar peringkat, jika peringkatmu di atasku, aku akan menghabisimu, untuk mengambil alih peringkatmu. Oh, begitu. Ye Chen bertanya, emangnya kau peringkat berapa dalam daftar? Namaku Yang San Xiao. Pemuda berbaju putih berkata satu persatu, mengatakan bahwa dia tidak lupa memperlihatkan gigi putih, dan mata itu, seperti ular, memancarkan cahaya yang ganas. Yang San Xiao. Bola mata Ye Chen berputar-putar, tanpa menemukan nama saat ini dalam ingatan. Ye Chen berkata, aku tidak begitu mengingatnya, tunggu, aku akan mencarinya. Setelah memikirkannya sebentar, Ye Chen hanya mengeluarkan gulungan di peringkat daftar besar generasi pemuda dataran Chu. Ye Chen membenamkan kepalanya untuk mencari nama Yang San Hao. Yo, segera, saat Ye Chen memegang gulungan itu, Ye Chen memandang Yang San Xiao dengan takjub. Peringkat ke-53, peringkat yang bagus. Melihat ekspresi terkejut Ye Chen, mulut Yang San Xiao bergerak-gerak dengan senyum main-main. Sekarang, bisakah kamu berbicara tentang peringkatmu? Ye Chen mencibir, sayangku, aku 3 tempat lebih tinggi darimu, peringkat ke-50, tidak begitu baik. Apakah kamu Qin Yu? Sampai saat itu, mata Yang San Xiao sedikit menyipit. Ye Chen berkata, ya itu aku. Ada desas-desus bahwa kau luar biasa kuat. Hari ini, aku ingin melihat kematianmu. Yang San Xiao segera menutup kipas kertas, menusuk kekosongan dengan satu jari, dan mendekati hati Ye Chen. Ye Chen mencibir, kau terlalu lambat. Ye Chen geli, sedikit condong ke samping,
dengan mudah menghindari serangan itu. Pada saat ini, Yang Sanxiao sudah naik ke langit, menekan dengan satu telapak tangan, dan aura warna hitam berkumpul di telapak tangan. Kekuatan satu telapak tangan tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, dia tidak ada apa-apanya. Ye Chen menyerang, pukulan 8 malapetaka. Darah Ye Chen membumbung ke langit, dan tinju mengepalkan pukulan yang kuat. Ye Chen mencampur 3 jurus untuk menghancurkan kekuatan. Di tempat, telapak tangan Yang Sanxiao pecah, dan seluruh lengannya menjadi bergetar kedinginan. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya lelaki tua berbaju hitam, tetapi juga lelaki paruh baya berbaju hitam melihatnya terkejut. Ini hanya perbedaan 3 peringkat, dan celah kekuatan ini terlalu besar. Boom, boom. Ketika keduanya terkejut, Yang Sanxiao telah diledakkan oleh Ye Chen ke dalam kehampaan, dan tubuhnya yang jatuh telah menabrak bukit kecil. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Ye Chen mengguncang darah di tinjunya, memutar lehernya, dan memperhatikan dengan penuh minat Yang Sanxiao yang baru saja keluar dari kerikil di bawah. Ini tidak mungkin. Yang Sanxiao membeku sesaat, menatap Ye Chen dengan ganas, matanya penuh cahaya yang ganas. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah kebanggaan surga. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Jika demikian, dia akan merasa lebih baik kalah dari peringkat 10 besar dalam daftar, tetapi dia dibuat sangat sengsara oleh peringkat 3 di atasnya, dan dia tidak bisa menerimanya. Kubuh kau, Yang Sanxiao, terpana oleh amarah, dan menyerang Ye Chen. Dan Yang Sanxiao, yang baru saja bergegas menyerang Ye Chen, tersingkir dari kehampaan oleh telapak tangan Ye Chen. Apa? Yang Sanxiao sangat terkejut, bagaimana mungkin? Dia berteriak, dan suara menderu itu menakutkan. Gas hitam yang tertinggal di sekitar tubuhnya menyatu dengan tubuhnya, dan rune redup di alisnya langsung bersinar. Deru, deru, samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar raungan binatang buas di tubuh Yang Sanxiao, napasnya mulai menjadi keras dan haus darah, dan momentumnya meningkat dengan cepat. Ye Chen mencibir, jika kamu berubah lagi, kekuatanmu masih jauh di belakangku. Ye Chen mendengus, melangkah maju, dan tinjunya melakukan serangan yang kuat. Yang Sansu menggeram, dan kekuatannya melonjak. Di tempat, lengannya meledak lagi. Seperti yang dikatakan Ye Chen, bahkan jika itu berubah lagi, dia masih bukan lawan Ye Chen, dan seluruh orang terbang keluar. Ye Chen mengikuti sepanjang jalan, dia seperti angin, hampir tanpa bayangan. Dengan darah menumpuk, kepala Yang Sanxiao dipisahkan dari tubuhnya. Yang Sanxiao tidak menanggapi kematian. Dia akan mati begitu tajam. Bahkan jika kepalanya jatuh, matanya masih memiliki tampilan yang luar biasa. Melihat kematian tuan mudanya, kedua orang pria tua meledak marah dan segera menarik busurnya dan mengambil anak panah. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Ye Chen menghancurkan tembakan panah dengan telapak tangan, berbalik dan terbang ke dalam kehampaan, seperti pelangi melintasi langit. Kau bunuh tuan mudaku dan masih ingin pergi. Pria paruh baya berbaju hitam segera mengejar Ye Chen, dan kemudian ada sepatah kata pun kepada pria tua berbaju hitam itu. Cepat, sampaikan pesan ke Yang Ge, dan biarkan dia membunuh Qin Yu. Oke, oke. Orang tua berbaju hitam itu pucat dan ketakutan. Yang Sanxiao adalah generasi muda paling menakjubkan dari keluarga Yang. Tapi begitu keluar untuk pelatihan bertemu Ye Chen dan mati sangat mengenaskan. Hari ini, dia dihancurkan. Sebagai pengawal Yang Sanxiao,
dia hampir tidak bisa menyalahkannya, dengan konsekuensi serius. Segera, dia menghancurkan slip bambu giok dan memanggil memberi sinyal kepada kepala keluarga Yang, dan memberi kabar yang San Xiao meninggal. Bahkan jika si pembunuh melarikan diri, dia dapat dengan mudah memikirkan konsekuensinya sendiri. Segera, pedang terbang yang mempesona berlari menembus awan, dan tampak sangat cerah di malam yang gelap. Ya, di sini, Ye Chen menghindari panah pembunuh yang terbang dari belakang, melirik pedang terbang yang langsung terbang ke langit, dan mengerutkan kening. Orang tua berbaju hitam berteriak, "Qin Yu, kau akan hancur." Dengan marah berteriak dengan cepat, dan ke segala arah, tampaknya pasukan keluarga yang di sini telah tiba, dan datang dari semua sisi. "Tangkap aku kalau bisa." Ye Chen mencibir, tiba-tiba berbalik tiba-tiba dan langsung menuju ke barat. Segera, pasukan keluarga yang dari barat menukik, dan jumlahnya tidak sedikit. Setiap orang dengan senjata spiritualnya dan semua jenis napas meluap, membuat kekosongan malam menjadi sangat cerah. Segera seorang pria parubaya mengejar Ye Chen dengan kultivasi di tahap Dark Space tingkat 5 dan langsung menyerang Ye Chen. Ye Chen menunjuk pria parubaya yang mengejarnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen menyerang dengan jurus tebasan 8 malapetaka. Boom! Pria parubaya itu masih meremehkan kekuatan Ye Chen, dan tersingkir di tempat. Melihat pria parubaya berbaju hitam terbang keluar, pasukan keluarga yang tersisa memukul kekuatan magis mereka, atau alat magis, atau tenda pedang, semuanya menenggelamkan Ye Chen. Senjata spiritual wadah besi di atas kepala Ye Chen tergantung dan mekar mulia menyelimuti Ye Chen, menghalangi serangan para musuh. Tekanan dari wadah besi 100.000 kg meledak, yang kuat, setiap orang jatuh dan jatuh, itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Ya, di belakangnya, panah lain ditembakkan dan ditembak dan dipatahkan oleh Ye Chen. "Kamu menungguku." Ye Chen melirik dingin ke pria parubaya berbaju hitam yang masih membungkuk dan anak panah di belakangnya, lalu menginjak pedang terbang lagi dan bergegas ke pegunungan. Ye Chen tidak takut pada orang-orang di sini, tetapi Ye Chen merasa bahwa 3 orang di tahap Dark Space yang mengelilinginya bukanlah hal mudah. Baginya, sulit untuk mengatasinya. Ye Chen baru saja pergi, dan keluarga yang di 3 arah mengepung satu sama lain, berkerumun di pegunungan, dipenuhi dengan pembunuhan, momentum bersatu, memekik dalam kehampaan, momentumnya sangat besar. "Keluarga Su, kamu berhutang budi padaku." Ye Chen melirik ke belakang, lebih cepat. Ye Chen menyingkirkan beberapa keluarga yang merupakan musuh keluarga Su. Alasan mengapa Ye Chen mengatakan bahwa keluarga Su berhutang budi padanya bukan karena keluarga yang diblokir di sini dibawa pergi karena Ye Chen. Jika keluarga Su benar-benar memiliki seseorang untuk keluar dari sini, mereka akan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Boom! Gemuruh. Di belakangnya, 9 orang kuat dari keluarga Yang terus menembak, dan meruntuhkan gunung. Dengan cara ini, mengejar dan melarikan diri membuat malam yang gelap agak tidak nyaman. Saat fajar, Ye Chen menyeret tubuhnya yang berdarah ke lembah, tetapi untungnya, Ye Chen akhirnya lolos dari pengepungan yang ditetapkan oleh keluarga Yang, menyebabkan kerugian besar bagi yang mengejar Ye Chen. Ye Chen mencari gua. Ye Chen melompat ke dalamnya, memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan dengan cepat memulihkan bekas lukanya. Pada saat ini, suasana di balai keluarga yang di pegunungan Yunzhang sangat menyedihkan.
Siapa itu yang berani-beraninya menghabisi tuan muda dan beberapa orang keluarga kita? Yang Tianjing, kepala keluarga yang mengguncang aula dengan marah. Ya, itu adalah Qin Yu, peringkat 50 dalam daftar generasi muda dataran Chu. Tangkap dia, dan bawalah padaku. Yang Tianjing menggeram seperti anjing gila, wajahnya menakutkan seperti hantu, berani membunuh anakku, aku akan menguras darahnya dan memakan dagingnya mentah-mentah.